siap untuk disegarkan kembali kebenaran firman Allah. Kami siap dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mengalami namanya saat-saat terpuruk dalam iman. Kita seringkali kecewa dengan keadaan. Tuhan ada bersama dengan kita, Dia yang menyertai kita seperti pahlawan perang. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami saat ini. Ya Tuhan, kami ada di hadapan Tuhan. Kami siap untuk disegarkan kembali kebenaran firman Allah. Kami siap diperdengarkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu hari ini. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan yang maha tinggi. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Apa yang Mu ucapkan adalah perkataan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa syukur kami yang kami bawakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita buka kebenaran firman Allah dalam Yeremia pasal 20. Yeremia pasal 20 ayat 9. Yeremia pasal 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukannya katakan amin. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeremia pasal 20 ayat yang 9 sampai 11. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 20 ini ditulis oleh seorang nabi yang sangat terkenal, namanya Nabi Yeremia, saudara. Kalau dalam pembagian Alkitab dia salah satu nabi besar dan sekaligus Nabi Yeremia ini merupakan nabi yang menjadi inspirasi saya dalam pelayanan. Kenapa saudara? Ada satu waktu Yeremia menulis keluh kesahnya, saudara. Kalau saudara baca kitab Ratapan, maka saudara akan menemukan keluh kesah Nabi Yeremia di sana. Kitab ini satu-satunya kitab yang diawali dengan sungutan, saudara. Kalau saudara baca kata pertama dalam kitab Ratapan itu, dia jadi kayak jengkel, gitu. Jadi Nabi Yeremia ini satu-satunya nabi yang ratapannya ditulis sendiri, saudara. Yang keluh kesah ditulis sendiri. Setelah saya mempelajari tentang Nabi Yeremia, nabi ini cukup ironis hidupnya. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi Tuhan, tetapi setiap perkataannya itu tidak pernah didengar. Bahkan orang mencoba membunuh dia, orang mencoba membinasakan dia dalam kalimat ini, saudara. Dalam ayat yang ke-10 dia bilang begini, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala penjuru. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Kehidupan hamba Tuhan yang bernama Yeremia ini, saudara, dia ada di dalam kehidupan di mana dia diutus Tuhan memberitakan firman Tuhan, tetapi orang sekitarnya, bahkan sahabat karibnya, saudara, menunggu kejatuhannya, bahkan mencoba mencari cara untuk menjatuhkan dia. Sehingga di satu momen, saudara, di satu kesempatan, Yeremia seakan-akan menyerah dalam hidupnya. Dia bilang begini, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Saudara, pernahkah dalam kehidupan kekristenan kita mengalami namanya saat-saat terpuruk dalam iman kita, saudara? Sebagai hamba Tuhan, saya pun seringkali mengalami seperti yang dialami oleh Yeremia.
melayani begini-begini, lebih baik jangan melayani. Lebih baik begini. Yeremia juga berpikir hal yang sama. Tetapi karena dia dipanggil oleh Tuhan, dia bilang begini, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Nah saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, seringkali kita mengalami keterpurukan iman. Seringkali kita mengalami hal-hal yang mencoba menjauhkan kita dari iman percaya kita kepada Tuhan. Apalah itu ibadah, ada malas sekali. Seperti ini kita mulai mundur dari iman kita. Tetapi sadar atau tidak sadar, adakah sesuatu dalam hati kita? Ada percikan api, ada hal-hal yang mencoba membuat kita, kamu kalau nggak ibadah ini begini-begini. Ada nggak semacam dorongan dalam hati kita? Kalau masih ada, saudara, berarti kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Kalau masih ada percikan api Allah, api Tuhan itu dalam hati kita, maka berarti masih ada motivasi untuk kita terlibat bersama dengan Tuhan, saudara. Jangan sampai ini hilang. Jangan sampai sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan, rasa ini hilang, saudara. Mungkin kita sekali-kali akan mundur, mungkin kita sekali-kali akan kecewa melihat pelayanan, sekali-kali kita akan kecewa melihat orang lain, melihat keluarga kita, melihat saudara seiman kita, mereka kok nggak ibadah, kok bisa diberkati Tuhan, mereka nggak rajin berdoa, kok mereka bisa dijawab Tuhan doanya. Kita seringkali kecewa dengan keadaan. Tetapi ingat saudara, ketika kita mulai kecewa dengan keadaan, jangan biarkan api Tuhan itu padam dalam hati kita. Amin. Biarkan dia tetap menyala. Apabila kita mulai merasa ingin mundur dari pelayanan, apabila kita ingin merasa mulai mundur dari kesetiaan kita kepada Tuhan, ingat saudara, di luar sana ada banyak orang yang menunggu kejatuhan kita. Di luar sana ada banyak orang yang menunggu ini. Nanti lihat kalau dia sudah kere, saya mau menjelek-jelekan dia. Asal bahkan saudara kita, sahabat karib kita, di luar sana banyak orang menunggu kita jatuh, saudara. Nanti lihat, kalian hari ini mungkin rajin ibadah, nanti lihat kalau kalian begini begitu. Mereka menunggu kita jatuh, saudara. Tetapi perlu diingat, saudara, ketika Yeremia mengalami hal yang sama, dia merasa sebagai hamba Tuhan gagal. Bahkan sejarah mencatat, saudara, semua yang dia sampaikan itu nanti tergenapi ketika dia mati, saudara. Setiap kali dia menyampaikan kebenaran firman Allah, dia mau dirajam dengan batu, dia mau dikejar, dia mau dibunuh, saudara, oleh bangsanya sendiri. Padahal dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan mengutus dia. Tetapi saudara, apabila kita tetap mempertahankan api Tuhan dalam hidup kita, mempertahankan semangat dalam hidup kita, mungkin di luar sana banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita. Banyak orang yang mencoba membuat kita seakan-akan menjadi orang paling berdosa di dunia, mencoba menjatuhkan keluarga kita, menjatuhkan keimanan kita. Tetapi saudara, ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Amin. Dia menyertai kita, saudara. Banyak orang Kristen gagal karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai dia seperti pahlawan yang gagah, saudara. Tuhan kita mungkin banyak diam, kita berseru dia nggak menjawab. Kita nggak perlu bawa sesajen kepada Tuhan kita. Mungkin saudara sudah berdoa berkali-kali dan kelihatan tidak ada jawaban. Tapi ingat saudara, Tuhan kita Allah semesta alam, Tuhan kita Allah yang besar. Alkitab catat dia penjaga Israel. Dia tidak akan pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita bahkan di saat kita tidur, saudara. Bahkan ketika kita meninggalkan dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan begini, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Saudara, ini iman dalam pelayanan kami suami istri, saudara. Sudah terlalu banyak saya melihat bukti di depan mata kami, saudara. Bagaimana orang yang mencoba mengganggu pelayanan, bagaimana orang yang mencoba menjatuhkan kami, mencoba menjatuhkan kepercayaan kami, mengecutkan hati kami. Mereka jatuh karena Allah melawan mereka seperti pahlawan yang gagah perkasa. Ketika Allah yang berperang menggantikan kita, saudara, tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Terlalu banyak bukti di perjalanan iman kami keluarga, mencoba mendikte seperti ini seperti itu, tapi Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sekali-kali kita bisa kecut hati kita, sekali-kali kita bisa mungkin kecewa dengan Tuhan, wajar, manusia, saudara. Tuhan kok begini-begini ya? Katanya kalau menikah dalam Tuhan itu kita diberkati begini. Minggu lalu pendeta khotbah kita memiliki status berkat, kok saya nggak diberkati? Mungkin kita bisa kecewa. Tuhan tidak marah dengan kekecewaan. Yang Tuhan marah apabila kita melupakan bahwa Tuhan itu menjaga kita seperti pahlawan yang gagah perkasa. Amin.
Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang melakukan pembalasan. Bahkan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita, mereka tersandung dan jatuh, bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Alkitab catat mereka akan menjadi malu sekali. Noda yang selama-lamanya tidak terlupakan, saudara. Orang yang mencoba menjatuhkan kita, mempermalukan kita, ketika Allah melihat itu bahwa ini orang benar, jangan bikin begitu, maka dia akan mempermalukan musuh kita. Bahkan nodanya tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Allah mengajarkan kita bahwa seringkali dalam hidup kekristenan kita mungkin drop dalam iman kita, saudara. Bahkan Nabi sebesar Yeremia pun mengalami hal yang sama. Bahkan banyak dalam sejarah Alkitab, Musa pun yang besar itu pernah kecewa dengan Tuhan, saudara. Pernah dia merasakan, wah kalau begini, dia bahkan pernah merajuk dengan Tuhan. Tetapi karena kita orang yang dipilih Tuhan, ingat saudara, kita memiliki status diberkati. Amin. Ketika kita dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan, kita memiliki status diberkati. Ingat status kita, saudara. Jangan lupa, saudara. Ibu-ibu yang mungkin hobi nonton Korea, saudara, ada beberapa anak orang kaya, dia sekalipun mau jadi miskin, dia tidak melupakan bahwa dia anak orang kaya, saudara. Kadang-kala orang Kristen lupa bahwa kita menyandang status anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan, kita orang besar, kita orang luar biasa. Kita bukan orang biasa, saudara. Kita dipilih Tuhan dari segala banyak orang untuk menjadi umat Tuhan. Hari ini, saudara, biarlah kebenaran firman Allah itu mengetok hati kita dan memberikan pemahaman yang luar biasa bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Amin. Kekecewaan boleh datang, masalah boleh datang, mungkin menekan kita sampai kita tidak mampu. Tetapi di dalam ketidakmampuan kita, jangan pernah biarkan api Tuhan itu padam, saudara. Biarkan dia menyala dalam hati kita. Biarkan Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hati kita. Maka kita akan melihat proses pemulihan dari Tuhan. Dia akan memulai memberkati keluarga kita pelan-pelan tapi pasti, saudara. Ingat, dia memilih kita untuk menjadi serupa dan sempurna seperti anaknya, saudara. Hari ini, saudara, saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Allah. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan sudah dewasa di dalam Tuhan, memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Tanamkan di dalam hati kita, sekali lagi, tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita setiap yang percaya kepada Tuhan. Amin. Allah tidak pernah menutup mata, saudara. Allah tidak pernah menutup matanya untuk tidak melihat kita. Allah tidak pernah menutup telinganya untuk tidak mendengar kita. Bahkan dia tidak pernah memendekkan tangannya untuk menjamah hidup kita. Ingat, saudara, Tuhan itu tetap ada. Bahkan di dalam kekecewaan kita terhadap dia, saudara. Bahkan mungkin kita pernah jatuh karena kecewa dengan Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan menyertai kita seperti pahlawan perang, saudara. Kebenaran firman Allah kiranya dapat menjadi berkat bagi kita. Roh Kudus senantiasa menerangkan lebih jauh dalam hati kita, sehingga semakin hari kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kita mampu melakukan perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa.